Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara Ramadan dengan Al-Qur'an melalui firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu adalah bulan telah diturunkannya Al-Quran. Jadi antara Ramadan dengan Al-Quran ini adalah sangat berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu, bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran seharusnya kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk kembali kepada Al-Quran. Yang pertama, kewajiban bagi setiap muslim adalah untuk berinteraksi, berhubungan aktif dengan Al-Quranul Karim. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, dijadikan sebagai sumber berpikir dan bertindak. Kemudian membaca Al-Quran adalah merupakan langkah pertama sebelum kita masuk ke dalam kandungan Al-Quran. Maka yang pertama kali harus kita lewati adalah membaca. Membaca ini harus, apalagi di bulan Ramadan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu bertadarus dengan malaikat Jibril selama 1 bulan. Jadi kalau bisa memang idealnya di bulan Ramadan ini one day one juz, 1 hari 1 juz. Syukur kalau bisa 1 hari 2 atau 3 juz. Itu adalah momentum untuk membaca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca ini akan menjadi pahala bagi kita semua. Pahala yang diberikan oleh Allah bukan per ayat, bukan per kata, tapi per huruf. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi interaksi pertama dengan Al-Quran adalah membaca. Kemudian setelah membaca dilanjutkan dengan tadabbur. Tadabbur itu artinya apa? Merenungkan isi dari Al-Quran, mempelajari, memahami makna apa isi dari Al-Quran itu. Tentu dengan mengikuti petunjuk para salafus shalih. Kemudian langkah berikutnya adalah mengamalkan dalam kehidupan kita dan mengajarkan kepada orang lain, biar orang lain juga mengetahui apa sebenarnya Al-Quran. Di samping itu kita dianjurkan pula untuk menghafalkan Al-Quran. Paling tidak ayat-ayat mufassal. Ayat mufassal itu ayat-ayat yang pendek. Dari surat Al-Qari'ah sampai surat An-Nas, minimal semuanya sudah hafal. Kenapa? Karena ini selalu kita baca di dalam sholat. Bagi bapak ibu yang terbiasa sholat tahajud, kalau hafal dari Al-Qari'ah sampai An-Nas itu sudah cukup ya untuk dijadikan sebagai bacaan-bacaan dalam setiap rakaat sholat tahajud. Syukur-syukur kalau di antara bapak ibu ada berusaha minimal 1 juz dari Al-Quran kita sudah hafal. Kemudian Al-Quran ini dengan adanya para hafiz-hafiz, para penghafal Al-Quran ini adalah merupakan benteng penjagaan agar Al-Quran ini tidak disalahgunakan atau diselewengkan atau dicampuri oleh pikiran-pikiran manusia seperti yang terjadi pada kitab Taurat dan kitab Injil. Itu sudah dimasuki pemikiran-pemikiran manusia. Jadi kitab itu telah dirubah oleh tangan-tangan manusia.
Untuk Al-Quran ini ada jaminan dari Allah, Allah yang akan memelihara keasliannya melalui firman-Nya di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga, memelihara keaslian dari Al-Quran itu. Bermacam cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk menambah-nambah ayat kalimat dalam Quran selalu ketahuan. Kenapa? Karena memang banyak penghafal Al-Quran. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang hafal letak ayat halaman, Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan hanya hafal, tapi dia tahu letaknya di halaman berapa, di depan atau di belakang, di atas atau di bawah, samping kanan atau samping kiri, Masya Allah. Seperti Ustadz Adi Hidayat itu, Masya Allah, hafal jipar, kata orang Cirebon, hafal jipar. Apa yang dia hafal itu letaknya apa. Selanjutnya apa keutamaan membaca Quran? Banyak sekali keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Quran. Di antaranya dalam surat Kahfi ayat 27, watlu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad dari Al-Quran. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad dari Al-Quran. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 92, wa an atlu Al-Quran, agar membaca Al-Quran. Ya, dari 3 ayat ini adalah perintah dari Allah untuk membaca Al-Quran. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'un li ashabi. Bacalah Quran, karena bacaan Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi pembacanya. Oleh sebab itu menjadikan manusia yang terbaik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk membaca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi mengatakan tidak ada kedengkian. Dengki kan dilarang, ya, haram, apalagi di bulan Ramadan. Dengki ini jelas. Tetapi ada dengki yang dibolehkan. Kata Nabi, la hasada ila fisdatain. Tidak boleh dengki kecuali untuk 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahul Quran wa huwa yaqumu bi ana al-lail wa ana. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran dan dia membacanya setiap malam dan siang. Ini keutamaan dari membaca Al-Quran. Kemudian kenikmatan yang tidak ada bandingannya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, dan Al-Quran tadi akan memberi syafaat pertolongan kepada yang membacanya. Kemudian pahala juga akan diberikan oleh Allah berlipat ganda bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Seperti tadi yang saya sampaikan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi walakin alif harf, lam harf, mim harf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 pahala dikali 10. Itulah pahala yang akan diberikan kepada kita yang membaca Al-Quran walau hanya membaca alif lam mim. Kemudian akan dikumpulkan bersama para malaikat di akhirat nanti, ya, orang yang membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiram,
dia akan tinggal bersama malaikat di akhirat nanti, yang al-bararah, yang baik-baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta, dan adapun orang yang membaca Al-Quran terbata-bata karena dia belum belajar membacanya. Biasanya kalau belajarnya sudah tua itu memang agak lambat gitu ya, maka dia terbata-bata. Maka kata Nabi, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajr, dan dia membacanya dalam kesulitan, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Itu luar biasa kalau kita mengetahui rahasia dari membaca Al-Quran. Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan dari membaca Al-Quran. Jadi barangkali Bapak dan Ibu selama separuh ya, hampir separuh, karena sekarang malam 14 ya, separuh Ramadan itu kalau kita evaluasi ternyata kita sedikit sekali membaca Quran. Ayo kita tingkatkan separuh Ramadan berikutnya, sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terlebih-lebih yang kita harapkan adalah kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebab mendapatkan maghfirah, sudah mendapatkan ampunan dari Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepada kita imbalannya berupa surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.